Sistem pernafasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pembentukan gas, oksigen, dan karbon dioksida dalam darah. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju di pernafasan normal apabila ia bisa bernafas sebanyak 12 sampai 10 kali per menit dan bagian-bagian sistem pernafasan manusia. Nah, di sini rongga hidung. Rongga hidung ini yang berlingkar merah itu merupakan rongga hidung merupakan organ tempat masuknya udara untuk kita bernafas. Pada rongga hidung terdapat rambut hidung yang berfungsi menyaring udara yang masuk ke rongga hidung. Kemudian laring. Nah, di sini laring itu yang berlingkar merah itu laring. Laring atau yang biasa disebut pangkal tenggorokan berfungsi sebagai tempat melekatnya selaput atau pita suara. Kemudian trakea. Trakea ini terletak di depan kerongkongan dan terdiri dari tulang-tulang rawan berbentuk cincin. Pada trakea ini ada katup yang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran pernafasan. Adapun sistem kerja trakea, ketika sedang berbicara, katup menutup saluran makanan tertutup dan saluran pernafasan terbuka. Ketika sedang menelan, katup membuka saluran makanan terbuka dan saluran tertutup. Kemudian bronkus. Nah, ini yang dilingkari merah ini itu yang seperti kaki ayam. Ini yang dilingkari itu termasuk bronkus atau cabang batang tenggorokan. Nah, di sini bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang menyambungkan antara trakea dan paru-paru. Kemudian bronkus. Ini hampir sama. Kemudian bronkus, seperti halnya dengan bronkus. Bronkus ini hampir sama dengan bronkus, yaitu bronkus anak cabang batang tenggorokan. Bronkus ini merupakan percabangan bronkus yang terdapat dalam paru-paru. Jumlah cabang pada bronkus sesuai dengan jumlah lobus gelambir pada paru-paru. Kemudian paru-paru. Nah, paru-paru ini terletak di dalam rongga dada dan terdiri dari 3 gelambir pada paru-paru kanan dan 2 gelambir pada paru-paru kiri. Di dalam paru-paru inilah terjadi pertukaran udara kotor yang mengandung karbon dioksida atau CO2 bersih yang mengandung oksigen O2. Pertukaran udara ini tempatnya terjadi dalam gelembung paru-paru yang bersentuhan dengan bronkus. Nah, kemudian organ pernapasan. Proses sistem pernapasan manusia terdiri dari 6 organ, yaitu rongga hidung, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Proses pernafasan manusia yang pertama yaitu pernafasan dada. Ketika kita bernafas menggunakan dada, otot yang berperan adalah otot-otot sekitar tulang rusuk. Otot-otot ini dibagi menjadi 2, yaitu otot tulang rusuk luar dan memiliki peran untuk mengangkat tulang-tulang rusuk, sedangkan otot tulang rusuk dalam memiliki fungsi untuk menurunkan tulang rusuk ke posisi normal. Yang kedua yaitu pernafasan perut. Pernafasan dada atau disebut juga dengan pernafasan diafragma adalah pernapasan yang menggunakan diafragma dari otot dinding di rongga perut. Otot diafragma akan berkontraksi dan posisinya menjadi datar. Sedangkan proses ekspirasi pernafasan perut terjadi jika otot diafragma menjadi rileks dan otot yang ada di lambung perut menjadi kontraksi. Hal ini menyebabkan bagian dalam rongga perut menjadi terdesak ke arah diafragma. Ketika kita bernafas dengan diafragma atau pernafasan perut akan mendorong pertukaran oksigen lebih maksimal di dinding pernafasan dada. Tidak heran bahwa pernafasan perut akan memperlambat detak jantung dan bisa menurunkan tekanan darah. Nah, kemudian cara memelihara organ pernafasan. Yang pertama yaitu hindari merokok. Mungkin hampir semua orang sudah mengetahui bahwa merokok adalah salah satu kebiasaan yang buruk dan bisa mendatangkan berbagai penyakit. Walaupun kamu bukan perokok, perokok pasif pun juga bisa merasakan dampak buruk yang sama. Setiap kali kamu merokok,
kamu akan menghirup ribuan bahan kimia ke dalam paru-paru seperti nikotin, karbon monoksida, dan tar. Bahan-bahan ini bisa menyebabkan iritasi dan kesulitan bernafas. Yang kedua yaitu berolahraga. Saat manusia berolahraga, jantung akan berdetak lebih cepat. Tubuh saat berolahraga akan membutuhkan lebih banyak oksigen. Ketika berolahraga, manusia yang biasanya akan bernafas sebanyak 15 kali per menit menjadi 40-60 kali per menitnya. Itulah pentingnya untuk melakukan olahraga rutin. Semakin banyak kamu berolahraga, maka semakin efisien paru-parumu. Nah, yang ketiga, hindari paparan polusi. Mungkin hal ini cukup sulit dilakukan terlebih lagi jika kamu tinggal di perkotaan. Polusi bisa saja ada di mana-mana. Polusi bisa merusak paru-paru dan mempercepat penuaan. Namun, kamu bisa menghindari polusi dengan menggunakan masker. Selain itu, hindari paparan asap rokok yang juga bisa membahayakan tubuh. Yang keempat yaitu menghindari infeksi. Cara terbaik untuk menghindari infeksi paru-paru yaitu menjaga kebersihan. Selalu cuci tangan jika ingin mengkonsumsi makanan, bersihkan badan secara teratur, minum banyak air mineral, dan selalu konsumsi buah dan sayuran setiap harinya. Dengan mengkonsumsi makanan sehat akan membantu menjaga sistem kekebalan tubuh. Satu, usia. Semakin bertambahnya usia seseorang, maka semakin rendah pula frekuensi pernafasannya. Hal tersebut berhubungan erat dengan semakin berkurangnya kebutuhan energinya. Dua, jenis kelamin. Pada umumnya, laki-laki membutuhkan energi yang lebih besar daripada perempuan sehingga kebutuhan akan oksigen dan produksi karbon dioksida pada laki-laki juga semakin tinggi. Hal tersebut menyebabkan frekuensi pernafasan laki-laki lebih tinggi dibandingkan frekuensi pernafasan perempuan. 3. Suhu tubuh. Manusia memiliki suhu tubuh yang konstan berkisar antara 360 sampai 370 derajat Celcius karena manusia mampu mengatur produksi kalor dalam tubuh dengan meningkatkan laju metabolisme. Ketika seseorang merasa kedinginan dan suhu tubuhnya menurun, otak akan mengirim sinyal agar paru-paru meningkatkan frekuensi pernafasannya. 4. Posisi tubuh. Menentukan banyaknya otot dan organ tubuh yang bekerja. Hal ini berarti menentukan kebutuhan energi untuk mendukungnya. Sebagai contoh, pada saat berdiri, otot-otot kaki banyak yang berkontraksi. Juga otot-otot tubuh yang ikut menjaga agar posisi tubuh tegak berdiri ikut berkontraksi. Di samping itu, agar tubuh dapat berdiri, maka organ dan pusat saraf keseimbangan bekerja. 5. Aktivitas. Seseorang yang memiliki aktivitas fisik tinggi dan akan memiliki frekuensi pernafasan yang jauh lebih tinggi daripada orang yang tidak melakukan aktivitas fisik. Nah, teman-teman, itulah tadi materi yang kami bawakan, yaitu sistem pernafasan. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.